Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimi Karim Ade Rahayu dengan NIM 128. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul An Introduction to Paragraph Writing dengan penulis Besral SPD MPD. Pembahasan pada bab 1 ialah Basic Participle of Reading, prinsip dasar penulisan. Yang kedua, Objective of Course, tujuan khusus. Yang ketiga, the audience, penonton. Yang keempat, Showing and Telling, menampilkan dan menceritakan. Yang kelima, General and Specific, umum dan khusus. Tujuan penulis. Saat Anda menyelesaikan penulisan paragraf 1, Anda harus mampu menunjukkan penguasaan keterampilan berikut. Yang pertama, mengenal proses penulisan yang meliputi perencanaan, penulisan, dan revisi. Yang kedua, memahami tugasnya. Yang ketiga, pilih subjek yang Anda minati. Yang keempat, persempit subjeknya. Yang kelima, menulis kalimat topik. Yang keenam, kumpulkan dan atur ide-idenya. Ketujuh, mengembangkan dan mendukung gagasan. Kedelapan, revisi paragraf. Pada bagian B, penonton. Penonton adalah konsep penting bagi semua penulis. Penulis memilih subjek dan metode penyajian materi, diksi, struktur kalimat, dan organisasi sesuai dengan siapa yang akan membaca produk tersebut. Yang C, menampilkan dan menceritakan. Untuk mendukung pertanyaan Anda perlu menggunakan rincian dan contoh spesifik. Dengan kata lain, menunjukkan kepada pembaca bahwa apa yang Anda sajikan valid akan membuat esai Anda lebih menarik dan dapat dipercaya. Pada bagian 2, mencakup writing across the curriculum, penulisan lintas kurikulum, writing as productive skill, menulis sebagai keterampilan produktif, process approach, pendekatan proses, the paragraph atau paragraf, subject and topic, subjek dan topik, writing the topic sentence, menulis kalimat topik. Yang pertama, menulis sebagai keterampilan produktif. Menulis merupakan keterampilan terakhir yang diperoleh pembelajar. Bukti ini membuktikan bahwa seseorang harus menguasai pendengaran, berbicara, dan membaca sebelum ia memiliki kemampuan menulis. Seorang penulis perlu memahami bahwa suatu teks dapat terdiri dari sebuah kalimat atau sebuah frasa yang memiliki suatu kalimat dan dapat merupakan rangkaian kalimat yang tersusun rapi yang masing-masing saling berkaitan. Bagian kedua, proses pendekatan. Siswa harus mempelajari hubungan antara tujuan dan bentuk untuk genre tertentu. Saat mereka menggunakan proses penulisan, penyusunan, revisi, dan pengeditan. Saat menggunakan proses pendekatan, guru harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, guru harus berperan sebagai asisten dan pembimbing siswa. Yang kedua, guru harus melatih siswa secara langsung tentang strategi penulisan. Yang ketiga, guru harus terampil dalam mendengarkan, berbicara, dan membaca. Yang ketiga, paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang menggambarkan satu gagasan. Dalam satu paragraf harus meliputi kalimat topik, kalimat penghubung, dan kalimat pendukung. Yang keempat, subject and topic. Subjek atau mata pelajaran, bidang minat umum seperti olahraga, wisata dunia, pendidikan, dan agama. Dan topik adalah pokok pembahasan yang dipersempit agar dapat tercakup secara menyeluruh. Yang kelima, menulis kalimat topik. Untuk setiap topik, Anda harus menulis beberapa paragraf berbeda. Masing-masing paragraf ini akan memiliki kalimat topik yang sesuai. Yang pertama, perkenalan topik dalam paragraf. Yang kedua, menjadi kalimat paling umum dalam paragraf. Yang ketiga, menjadi kalimat terpenting dalam paragraf. Yang keempat, berisi gagasan pengendali yang akan terkandung dalam kalimat berikut dalam paragraf tersebut, seperti jelaskan, definisikan, klarifikasikan, dan ilustrasikan. Pada bagian 3, ini mencakup text and discourse, teks dan wacana, determining the communicate purpose, menunjukkan tujuan komunikatif, choosing the topic, memilih topik, language
faktor, bahasa faktor, textual meaning, makna tekstual, dan theme and dream, tema dan irama. Yang pertama, teks and wacana. Langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk memulai tulisan Anda. Yang pertama, menentukan tujuan teks dan tujuan komunikatif. Yang kedua, pemilihan topik. Yang ketiga, penunjuk penulisan dan penggunaan bahasa. Yang keempat, makna tekstual. Yang kelima, konsep, tema, dan irama. Yang kedua, menunjukkan tujuan komunikatif. Tujuan komunikatif harus ditentukan sebelum Anda memulai menulis. Tujuan ini akan menunjukkan jenis teks yang akan Anda tulis. Secara praktis, genre diklarifikasikan menjadi narasi, penghitungan ulang, dan deskripsi, laporan informasi, diskusi, pelajaran, prosedur, anekdot, dan lain-lain. Yang ketiga, pemilihan topik. Topik bukanlah judul tulisan, bersifat umum, abstrak, dan hanya sekedar konsep. Contohnya, topik liburan sekolah, judul pengalaman tak terlupakan di Kota Padang. Oke, yang keempat, fitur bahasa. Setelah mempelajari konsep pola kalimat, frasa, klausa, pola kata kerja, dan konjungsi, Anda harus menggunakannya dengan tepat untuk mencapai tujuan tulisan Anda. Terus yang kelima, makna tekstual. 1. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara bagian dalam kalimat. Ketika Anda menyatakan ibuku adalah ibu yang hebat, maka Anda harus melanjutkan pembahasan tentang ibu. Yang kedua, ketika Anda tidak menaati konsep di awal, maka Anda juga melanggar konsep komprehensif. Yang ketiga, koherensi, aliran gagasan dari kalimat atau peristiwa pertama ke kalimat atau peristiwa berikutnya. Yang keempat, sinyal penghubung kalimat atau conjunction. Yang keenam, tema dan irama. Tema berfungsi sebagai penunjuk atau tumpuan untuk melontarkan ide, dan rhyme adalah sisa kalimat Anda. Pembahasan pada bab 4 mencakup developing and supporting idea, mengembangkan dan mendukung ide, developing ideas, mengembangkan ide, supporting techniques, teknik pendukung, and methods of development, metode pengembangan. Oke, yang pertama, mengembangkan ide. Yang pertama, bisa menggunakan strategi listing. Yang kedua, strategi brainstorm. Yang ketiga, strategi clustering atau kekelompokan. Yang keempat, strategi outlining, garis besar. Yang kelima, strategi treeing, pepohonan atau mapping. Yang keenam, strategi flow chart, bagan aliran. Yang kedua, teknik pendukung. Setelah Anda mengidentifikasikan audiens dan tujuan menulis, Anda akan memutuskan teknik pendukung yang akan Anda gunakan untuk mencapai tujuan Anda. Yang ketiga, metode pengembangan. Beberapa metode pengembangan yang biasa digunakan adalah proses, definisi yang diperluas, klarifikasi, perbandingan kontras, penyebab dan akibat. Pada bagian kelima, ini mencakup the writing process, proses penulisan, drafting, why take another writing class, penyusunan, mengapa harus mengambil kelas menulis lain. Yang ketiga, revision and theoretical context, revisi dan konteks teoris. Yang selanjutnya, editing, why edit, pengeditan, kenapa diedit. Oke, yang pertama, penyusunan, mengapa mengambil kelas menulis lain. Tentu saja untuk mencapai hal yang lebih baik. Belajar menulis paragraf akan membantu Anda seperti 1. Membuat surat lamaran kerja dan resume. Yang kedua, surat kecelakaan atau laporan polisi. Yang ketiga, permintaan transfer atau kenaikan gaji. Yang keempat, catatan untuk guru dan lain-lain. Writing expectation,
Yang pertama, harapan instruktur. Yang kedua, harapan Anda. Yang ketiga, menggunakan segitiga teotoris. Yang keempat, pesan. Yang kelima, komponen penulisan. Yang keenam, daftar teknik brainstorming. Yang keenam, organisasi esai. Yang kedelapan, lingkaran penulisan. Oke, yang kedua, revisi. Merevisi adalah salah satu bagian dari proses penulisan. Pada saat merevisi, Anda memusatkan perhatian Anda pada karakteristik global atau masalah yang lebih besar dalam konteks organisasi dan gaya penulisan. Yang ketiga, mengedit. Merevisi melibatkan modifikasi konten, organisasi, dan gaya. Pengeditan adalah tingkat pemolesan dalam proses penulisan. Seperti satu, Anda memperbaiki kesalahan dalam tata bahasa, mekanika tanda baca, ejaan, dan pemformatan. Yang kedua, Anda meningkatkan cara Anda mengekspresikan ide-ide Anda. Anda dapat mengubah kata, susunan kalimat, atau tanda baca untuk membuat tulisan Anda lebih hidup dan menarik. Dan pada bab 6, pembahasan ini mencakup writing assessment, penilaian tulisan, proses, and produk. Yang pertama, proses. Pendekatan proses dalam pembelajaran menulis sebagian besar mengacu pada pengembangan keterampilan afektif di mana karakter positif siswa dikembangkan secara bertahap melalui menulis. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mengembangkan pengetahuannya mengenai dunia dan aspek kebahasaan, namun juga wawasannya untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Yang selanjutnya, produk. Untuk menilai produk tulisan siswa, kriteria yang dinilai sesuai dengan indikator penulisan yang mengungkapkan isi, organisasi, kosakata, penggunaan bahasa, dan mekanisme. Itu dia review sekilas dari saya tentang An Introduction to Paragraph Writing, buku Bapak Besral SPD MPD. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.